Manchester United mendapatkan kemenangan pertamanya di Liga Eropa musim ini, menyusul gol-gol dari Jadon Sancho dan Cristiano Ronaldo. Di pertandingan yang digelar di Zimbru Stadium semalam, Setan Merah unggul cepat lewat gol Jadon Sancho di menit ke-17 setelah bintang internasional Inggris itu menuntaskan asis Christian Eriksen. Kemudian jelang turun minum, Ronaldo sukses mengkonversi penalti untuk sekaligus mengukir rekor keren dalam karirnya. Malam tersebut adalah gol Ronaldo yang ke-699 di level klub, sebagaimana Sheriff adalah klub ke-124 yang gawangnya ia jebol di semua kompetisi. Tidak cuma itu, gol Ronaldo tersebut juga menjadi yang pertama baginya di ajang Liga Eropa. Dari sebaran 699 golnya di level klub, 311 ia bukukan di kompetisi La Liga, 140 di Liga Champions, 102 di Liga Premier Inggris, 81 di Liga Italia, 3 di Primera Liga Portugal, dan 1 di Liga Eropa. Manchester United dikabarkan sedang berencana untuk mendatangkan penjaga gawang Atletico Madrid Jan Oblak di bursa transfer musim panas tahun depan untuk menggantikan David De Gea sebagai kiper utama di Old Trafford. Menurut kabar yang dilansir Jonas Fotiux, Setan Merah mengincar Jan Oblak sebagai rekrutan ideal musim panas tahun depan. Kiper Atletico Madrid tersebut dianggap sebagai pengganti yang sesuai untuk David De Gea. Lebih lanjut, kabar mengungkapkan bahwa MU siap menggandakan gaji kiper 29 tahun tersebut dengan menawarkan sebesar 18 juta euro per musim guna bisa membujuknya supaya bersedia bergabung dengan klub. Meski demikian, tim besutan Erik ten Hag tersebut harus bersaing dengan Paris Saint-Germain jika Los Rojiblancos mengisyaratkan mereka siap untuk melepas sang penjaga gawang. Kontrak Oblak di Metropolitano akan kadaluarsa pada Juni mendatang, meski ada klaim yang menyatakan ia telah menyetujui kontrak baru hingga musim panas 2025. Erik ten Hag bisa jadi mulai berpikir untuk menjual Cristiano Ronaldo, sebab manajer Manchester United itu akan bisa mendapatkan tambahan dana belanja Januari nanti. Dikutip dari Daily Mail, Erik ten Hag sejatinya cuma mendapatkan dana 70 juta pound sterling untuk belanja pemain, yang akan bisa bertambah 30 juta pound sterling jika Cristiano Ronaldo terjual. Total 30 juta pound sterling ini sama dengan besaran kontrak Ronaldo selama semusim. Sudah pasti tawaran ini menggiurkan karena dana 100 juta pound sterling untuk belanja di tengah musim terbilang banyak. Apalagi ada beberapa sektor yang dirasa ten Hag perlu diperbaiki di dalam skuadnya, terutama penyerang tengah dan bek. Melihat Cristiano Ronaldo yang musim ini kerap jadi cadangan, ada peluang memang untuk menjual pemain Portugal itu musim dingin nanti. Tapi jika Marcus Rashford dan Anthony Martial dalam perjalanannya tampil mengecewakan, apakah MU berani melego Cristiano Ronaldo? Manchester United meraih kemenangan saat berjumpa Sheriff Tiraspol pada matchday kedua Liga Eropa 2022-2023. Di balik kemenangan itu ada Cristiano Ronaldo yang menolak ajakan berfoto dari seorang fans yang menyaksikan laga. Ada momen yang membuat Ronaldo disorot. Pria asal Portugal tersebut menolak ajakan seorang fans asal Moldova untuk berfoto. Momen tersebut dikutip dari Mirror terjadi ketika babak pertama usai. Ronaldo berjalan untuk masuk ke ruang ganti. Ketika berada di lorong, seorang fans menghampiri Ronaldo dan memberikan kode meminta foto. Namun Ronaldo menolak ajakan foto selfie dari fans tersebut. Ronaldo memberikan isyarat tangan bahwa dia tidak bersedia berfoto. Ronaldo kemudian berjalan ke lorong menuju ruang ganti Stadion Zimbru. Sikap Ronaldo tentu akan menjadi perdebatan yang menarik. Bakal ada satu pihak yang menilai Ronaldo tidak menghormati fans yang meminta foto. Ronaldo bisa dituding tidak sopan karena menolak ajakan tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, Ronaldo bisa saja diklaim menganggap remeh fans yang meminta waktu sebentar guna berfoto. Di sisi lain, Ronaldo juga berhak untuk menolak ajakan tersebut, sebab biasanya seorang pemain tidak melakukan interaksi dengan fans selama pertandingan. Interaksi termasuk meminta foto dilakukan ketika laga sudah usai. Cristiano Ronaldo sudah menjalani 2 laga di Liga Eropa bersama Manchester United. Mantan pemain Setan Merah Paul Scholes masih belum terima CR7 bermain di kompetisi itu.
Bagi Cristiano Ronaldo ini merupakan musim pertama menjalani petualangan pada ajang Liga Eropa. Ronaldo sudah menjadi juara Liga Champions sebanyak 5 kali. Kita tidak bisa memanggilnya pemain Liga Eropa, kita tidak bisa. Tentunya dia adalah pemain Liga Champions. Dia ada di klub di mana dia harus puas dengan itu, Liga Eropa, kata Paul Scholes dilansir di Daily Star. Manchester United menang atas Sheriff Tiraspol bukanlah hal mengejutkan. Hal yang mengejutkan adalah trio di sisi kiri yang kini mulai menjelma jadi potensi ancaman baru di pertandingan-pertandingan yang akan datang. Manchester United turun dengan kekuatan penuh saat menghadapi laga kedua fase grup Liga Eropa. Formasi dasar yang dipakai adalah 4-2-3-1. Tyler Malacia diplot sebagai bek kiri, Christian Eriksen berada di sisi kiri dari double pivot, dan Jadon Sancho sebagai pemain sayap kiri. Trio ini diakui oleh Erik ten Hag akan semakin mengerikan seiring dengan berjalannya waktu. Erik ten Hag menjelaskan bahwa trio di sisi kiri Manchester United bisa berbahaya bagi lawan. Fleksibilitas pergerakan ketiga pemain ini nantinya akan menyulitkan pemain lawan melakukan penjagaan. Ketiga pemain ini bisa dibilang main terus. Dari 8 laga yang sudah dijalankan MU tidak sekalipun salah satu dari mereka absen. Walaupun memang ketiganya belum mendapatkan menit bermain penuh sejak awal laga. Ada yang masuk sebagai pemain cadangan dan ditarik keluar di tengah pertandingan. Eriksen sejauh ini yang paling banyak menit bermainnya dengan 668 menit. Malacia di tempat kedua dengan 578 menit. Kemudian Jadon Sancho 533 menit disertai dengan 3 gol. Erik ten Hag lebih mempercayai Tyrell Malacia sebagai bek kiri natural sebagai bek kanan ketimbang Aaron Wan-Bissaka. Erik ten Hag mengisyaratkan bahwa Tyrell Malacia bisa dimainkan sebagai bek kanan buat MU musim ini, membuat masa depan Aaron Wan-Bissaka semakin tidak jelas. Wan-Bissaka merupakan bek kanan utama di Old Trafford sejak didatangkan dari Crystal Palace dengan harga 50 juta pound sterling pada 2020 lalu. Namun bintang 24 tahun tersebut tersingkir dari starting line up setelah ten Hag tiba sebagai pelatih baru The Red Devils. Ten Hag gerak cepat merekrut Malacia. Dengan mantan bek kiri Feyenoord itu menjadi pembelian pertamanya musim panas ini. Tidak butuh waktu lama bagi Malacia menggeser Luke Shaw yang performa dan kepercayaan dirinya sedang terjun bebas. Bareng Luke Shaw, Wan-Bissaka juga lebih sering jadi penghangat bangku cadangan. Bahkan posisi Wan-Bissaka dalam persaingan bek kanan semakin merosot tajam. Saat MU dikalahkan Real Sociedad 1-0, ten Hag memilih menaruh Victor Lindelof sebagai bek kanan darurat sebagai pengganti Diogo Dalot. Padahal Wan-Bissaka ada di bench malam tersebut. Setelah digeser Dalot, nampaknya kini Wan-Bissaka juga berada di bawah Malacia yang posisi alaminya ada di bek kiri. Malacia tampil oke di bek kanan saat The Red Devils mengalahkan Sheriff Tiraspol 2-0. Harry Maguire boleh jadi masih berstatus kapten MU saat ini. Akan tetapi leader sebenarnya di sektor belakang The Red Devils adalah Rafael Varane. Hal ini diakui sendiri oleh manajer Manchester United Erik ten Hag. Bukan sekali dua kali memang ten Hag melontarkan pujian kepada Varane. Teranyar ia kembali memberikan sanjungan setelah melihat performa bek internasional Prancis itu di laga Liga Eropa. Rafael Varane kembali tampil apik bersama partnernya Lisandro Martinez di sentral pertahanan MU saat mengalahkan tuan rumah Sheriff Tiraspol asal Moldova pada laga matchday kedua grup L Liga Eropa 2022-2023. Keduanya tampil sangat tenang dan lugas lawan Sheriff Tiraspol, terutama Rafael Varane. Alasannya bisa clean sheet lawan Sheriff adalah kami bagus dalam hal penguasaan bola dan kami bertahan dengan sangat baik, tutur ten Hag. Rafael Varane dia adalah pemimpin sejati di lini belakang. Dia menempatkan semua orang di posisi yang tepat. Puji pelatih asal Belanda tersebut. Dia sangat cocok dengan Lisandro Martinez. Keduanya bekerja dengan sangat baik, pungkasnya. Lisandro Martinez merasa tersanjung bagaimana fans Manchester United telah menerimanya dan mengaku kaget dengan reaksi tersebut. Beki baru yang dibeli dari Ajax di bursa transfer musim panas ini itu mengawali karirnya bersama The Red Devils dengan berat.
kesulitan saat dikalahkan Brighton dan Brentford secara beruntun, tetapi kini telah bangkit dengan impresif. Bintang timnas Argentina itu tampil apik dalam beberapa kemenangan terakhir, termasuk kontra Liverpool dan Arsenal, dan mencatatkan clean sheet di saat mengalahkan Sheriff Tiraspol 2-0 di Liga Eropa. Saat mengalahkan raksasa Moldova tersebut, terdengar nyanyian dari barisan fans MU yang mengeluh-ngeluhkan bek tengah baru mereka itu, dengan Martinez merasa bangga mendengarnya.